Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ruang Kita. Hari ini, teman-teman, saya selaku Dewan Pendiri Pusbapom Pranaja akan kemudian melanjutkan beberapa pembahasan materi yang saya pahami dan kemudian saya akan berikan kepada teman-teman untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar atau menambah pengetahuan teman-teman dalam dunia hukum. Selanjutnya adalah yang saya akan bahas hari ini adalah tentang ensiklopedia perbarengan perbuatan pidana. Jadi di playlist saya sudah ada juga pembahasan tentang ensiklopedia tentang penyertaan perbuatan. Sekarang kita bahas tentang perbarengan perbuatan pidana. Jadi berbeda ya untuk para sahabat, para teman-teman, para saudara, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan dengan perbarengan perbuatan dalam tindak. Saya lanjut ya teman-teman. Oke. Ini ada beberapa pengantar yang kemudian yang saya harus bahas kepada teman-teman bahwa apa sih itu perbarengan sebenarnya. Jadi perbarengan adalah istilah perbarengan atau perbuatan pidana adalah gabungan beberapa tindak pidana atau rentetan beberapa peristiwa pidana. Istilah ini mempunyai persamaan dengan istilah residivis. Residivis adalah pengulangan perbuatan pidana oleh satu orang yang telah dipidana. Perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana atau strafvermetin yang cenderung pemberatan pidana. Sedangkan residivis adalah merupakan aturan delik khusus dengan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana kejahatan tertentu. Oke, perbarengan perbuatan pidana mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut. Oke, jadi bentuk-bentuk dalam konteks perbarengan perbuatan pidana itu ada beberapa hal ya buat para sahabat. Kemudian saya akan jelaskannya. Itu adalah ada yang namanya consurcus idealis atau intended semain love, adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana. Nah, itu teman-teman bisa melihat di kitab undang-undang hukum pidana di Fait pasal 63 ya. Selanjutnya adalah ada namanya Fortgestenhedelin, adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri atau kejahatan atau pelanggaran, tetapi di antara perbuatan itu harus dipandang terdapat hubungan satu sama lain sebagai suatu perbuatan berlanjut. Nah, teman-teman bisa melihat penjelasan pasalnya di kitab undang-undang hukum pidana di pasal 64 ya buat teman-teman. Oke, saya lanjut lagi bahwa ada namanya consurcus realis atau mirdens semelov, adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan yang berdiri sendiri atau kejahatan atau pelanggaran, tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain, singkatnya tidak perbuatan yang sejenis. Nah, itu bisa teman-teman melihat di kitab hukum undang-undang pidana itu Fait di pasal 65, 66 dan 70 bis KUHP. Sehingga teman-teman bisa mengambil suatu kesimpulan yang mana sih yang dimaksud tentang pembarengan dalam tindak pidana. Oke, bahwa perhitungan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang dikenal dua metode pokok, yakni satu sistem absorbis dan kumulasi. Berikut penjelasannya ya teman-teman. Saya memberikan suatu penjelasan dan variasinya. Oke, saya lanjut. Absorpsi artinya hanya dijatuhkan satu pidana saja yang ancamannya terberat dari beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan dengan satu putusan. Metode ini diterapkan pada consurcus idealis pasal 63 ayat 1 KUHP dan Fortgestenhedelin pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi. Jadi begini penjelasannya pada pasal 63. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana yang ancaman pidananya sejenis, maka dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan yang terberat. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Misalnya nih, ini satu misal ya. Pidana penjara 2 tahun dan pidana penjara 1 tahun.
pidana sejenis nih, pidana satu perbuatan yang sama, perbuatan yang melakukan suatu perbuatan, misalnya gini, pencurian misalnya, melakukan pencurian di tempat A, di tempat A, tempat B, tempat C, tetapi ada yang dilakukan pencurian secara kekerasan dan sebagainya, maka pasal ini bisa diterapkan pada perbuatan pidana tersebut. Nah, pidana sejenis yang dimaksud adalah pidana yang diatur pada pasal 10. Nah, pidananya terdiri atas pidana pokok. Nah, pidana pokoknya ini ada beberapa, ada 5 item. Pidana mati, 1, 2 pidana penjara, 3 pidana kurungan, 4 pidana denda, 5 pidana tutupan. Nah, biasanya teman-teman itu kalau misalnya pidana denda itu biasa teman-teman kita temukan di perkara khusus di Undang-Undang Tipikor misalnya, atau Undang-Undang Narkotika misalnya. Itu di sana ada namanya pidana kurungan, pidana tutupan, dan pidana denda. Selanjutnya ada namanya pidana tambahan. Nah, pidana tambahan ini biasa paling identik dipergunakan di kasus tindak pidana korupsi. Apakah itu adalah pidana tambahan, misalnya pencabutan hak tertentu, misalnya hak pilih dan hak dipilih dalam kalangan politik ya. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu, misalnya hak sita. Jadi seseorang ini melakukan korupsi, tetapi dia kemudian akan disita barangnya untuk kemudian menutupi kerugian negara. Yang selanjutnya adalah pengumuman putusan hakim. Jadi pengumuman putusan hakim ini misalnya pidana ini kemudian akan disiarkan melalui media online atau media cetak terhadap orang tersebut yang telah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi suatu tambahan pidana terhadap diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut. Oke, selanjutnya, kumulasi artinya untuk masing-masing perbuatan pidana dijatuhi pidana tanpa dikurangi, baik terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan pelanggaran dengan kejahatan. Faid pasal 70 KUHP. Absorpsi yang dipertajam adalah penambahan sepertiga yang diterapkan pada konsursus realis. Bisa teman-teman melihat di Faid pasal 65. Oke, saya lanjut. Kumulasi terbatas adalah tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat dengan tambahan sepertiga. Pasal 66 70 KUHP. Saya coba jelaskan buat teman-teman dan para sahabat bahwa apa sih sebenarnya di pasal 66 atau dan pasal 70 itu. Di sini ya. Oke. Pasal 70 ayat 1, jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Oke, ayat 2-nya menjelaskan mengenai pelanggaran jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 1 tahun 4 bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak 8 bulan. Itu ketentuan pasal 70. Sekarang kita akan melihat tentang ketentuan pasal 65, yaitu ayat 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 1 pidana. Ayat 2-nya menjelaskan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Oke, selanjutnya ya, buat teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan di pasal 66-nya. Pasal 66 ayat 1, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat 2-nya menjelaskan pidana denda adalah hal yang dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang pasal 70 bis KUHP ketika menerapkan pasal 65, 66 dan 70.
kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu jumlah paling banyak 8 bulan. Sehingga teman-teman bisa mengambil suatu referensi bahwa dalam pasal 706566 ini kemudian ditegaskan di pasal 70 bis terkait bagaimana cara menerapkan pasal-pasal 65, 66, 67 dan 7. Oke, lanjut. Oke, perbuatan konsensus idealis. Saya akan bahas tentang perbuatan konsensus idealis adalah satu perbarengan peraturan dalam suatu perbuatan atau suatu perbuatan kena beberapa aturan pidana, akibatnya dengan dituntut beberapa perbuatan pidana yang diadili sekaligus. Oke, dalam perkembangan implementasi pasal 63 KUHP, arti istilah perbuatan material atau faith ditafsirkan yang beragam. Arti perbuatan material dalam pandangan klasik hari ini yakni suatu tingkah laku jasmani. Berdasarkan pandangan ini, maka pengendara motor dalam keadaan mabuk dalam kecepatan tinggi pada malam hari tanpa menyalakan lampu masuk kategori pembarengan peraturan dalam suatu perbuatan, yakni perbuatan material dalam keadaan mabuk membawa motor dan perbuatan material tanpa menyalakan lampu. Itu salah satu contohnya buat teman-teman. Oke, selanjutnya adalah saya akan bahas tentang menurut HR tahun tanggal 15 Februari 1932, perbuatan pengendara motor dalam keadaan mabuk dalam kecepatan tinggi pada malam hari tanpa menyalakan lampu tidak masuk kategori pembarengan peraturan, karena pada pokoknya terdapat dua perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, yakni perbuatan material dalam keadaan mabuk membawa motor dan perbuatan material tanpa menyalakan lampu. Dari dua perbuatan ini, satu perbuatan ini sudah ada dua pemahaman yang sangat berbeda, sehingga teman-teman bisa mengambil suatu kesimpulan untuk kemudian mencocokkan apa yang menurut pandangan teman-teman terhadap perbuatan konsensus idealis ini. Selanjutnya, menurut Pompe, pandangan perbuatan material tidak disetujui karena dalam hukum pidana yang dinilai bukan gerakan otot melainkan tujuan atau striking. Perbuatan yang dilakukan anasirsnya atau dalilnya jika lebih dari satu tujuan disebutkan melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri. Singkatnya disebut konsensus realis. Itu menurut Pompe ya. Lanjutnya, menurut Voss, perbarengan peraturan dalam suatu perbuatan jika dari tampak luar satu peristiwa hanya terlihat satu perbuatan dan satu akibat, tidak lebih, meskipun menimbulkan rentetan akibat, haruslah dipandang sebagai hal yang menyertai atau suatu conditio sine qua non. Menurut Pambelemen, satu perbuatan material dengan melanggar lebih dari satu kepentingan hukum yang mau dilindungi pembentuk undang-undang disebut pembarengan perbuatan atau yang biasa kita kenal konsensus realis. Dari pandangan ajaran doktrin tersebut dapat dimaknai jika hanya satu kepentingan hukum yang dilanggar disebut perbarengan peraturan. Sebaliknya, jika ada beberapa kepentingan hukum yang dilanggar tersebut pembarengan perbuatan disebut dengan konsensus realis. Oke, selanjutnya Pasal 63 ayat 2 KUHP berbicara tentang penerapan asas preferensi lex specialis derogat lege generalis. Teman-teman pasti paham tentang apa yang saya sebut tadi baru-baru, bahwa jika ada ketentuan khusus maka menyampingkan ketentuan umum. Jadi misalnya nih, satu perbuatan itu tetapi undang-undang khusus mengatur perbuatan tersebut dan undang-undang umum juga mengatur perbuatan tersebut, maka ketentuan khusus itu, undang-undang khusus itu akan menyampingkan ketentuan di umum. Jadi perbuatan tersebut harus diadili dengan ketentuan khusus ya. Selanjutnya para sahabat ya, selain itu dikenal bentuk konsensus idealis homogeneus. Metode yang diterapkan adalah analogi terhadap peraturan yang dilanggar karena terdapat dua kejadian beruntun diakibatkan oleh satu perbuatan yang melanggar satu peraturan pidana secara beruntun pula. Oke, itulah tadi teman-teman suatu pembahasan dari saya, pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian saya tidak terlalu dipahami oleh teman-teman. Teman-teman dapat kemudian mengembangkan penyampaian saya tadi melalui membaca artikel-artikel pada
internet dan sebagainya, sehingga teman-teman dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam dunia hukum, khususnya tentang perbarengan tindak pidana. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin membahas materi-materi lain, bisa berkomentar di bawah ini, sehingga teman-teman dan para kreator bisa saling bersinergi untuk kemudian memberikan materi-materi yang selanjutnya untuk teman-teman. Saya ucapkan salam Operation Mobile, salam keadilan, salam ruang kita.